Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami channel Dunia Hobi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yaitu tentang bagaimana kita akan melakukan pecah batang pada bahan bonsai kimeng. Dimana bahan bonsai kimeng ini sudah kita pecah ya dulu menjadi 4 bagian. Sini sudah terlihat. Kemudian kita akan pecah lagi menjadi 4 lagi sehingga ini akan menjadi 8 bagian. Nah, bahan kimeng ini sudah kita tanam dulu. Ini hasil cangkokan, kita cangkok. Jadi pertama kali cangkok itu 2 bulan, kemudian kita panen, kemudian kita tanam kurang lebih 1 bulan, kemudian habis itu kita pecah batang jadi 4. Nah, ini sudah berumur sekitar 1,5 bulan dari pecah batang pertama, makanya ini sudah kambiumnya sudah menutup. Kemudian kita sekaligus untuk mengecek perakaran dan menata perakaran, sekaligus kita pecah batang lagi supaya kaki-kakinya bagus. Kemudian untuk bahan kimeng memang lebih lebih mudah ya untuk dilakukan pecah batang karena ini termasuk tumbuhan ficus, jadi saya kira tidak terlalu sulit. Baik teman-teman, kita mulai, langsung saja kita eksekusi. Alatnya sederhana, pisau kayak gini ataupun ini ya, cukup kayak gini, simpel sekali. Oke teman-teman, jangan lupa selalu subscribe channel kita ya. Kemudian jangan lupa juga like, share, dan juga komen. Oke. Teman-teman,
ada beberapa hal yang memang kita perlu pahami bersama ya dalam membuat sebuah bonsai. Jadi media itu juga menentukan teman-teman ya. Jadi media untuk jenis ficus alangkah baiknya itu yang bersifat poros ya. Jadi ini saya menggunakan sebuah media yaitu dari sekam bakar kita campur dengan kokopit di sini supaya medianya poros tapi ya tetap masih menyimpan air gitu ya. Kemudian juga untuk pengalaman saya untuk jenis ficus itu walaupun mudah ya, walaupun mudah untuk ditanam, tapi pertama ketika saat menanam selain media yang baik ya, itu juga teknik menanamnya. Jadi ketika kita menanam pertama kali pohon kimeng itu adalah di tempat yang teduh, jangan lupa ya. Kemudian kalau sudah kira-kira pohon sudah hijau, kemudian sudah ada trubus baru ya, itu harus segera kena sinar matahari. Batang kimeng ataupun pertumbuhan kimeng akan lebih sehat ketika full kena sinar matahari. Tapi pada saat pertama kali kita misalkan setek dan sebagainya itu wajib kita teduhkan. Kemudian juga pada saat kita memecah batang pada pohon kimeng, pastikan dulu pohon kimengnya itu dalam posisi ataupun dalam kondisi yang sehat. Karena apa? Karena ini kan perlakuan yang membuat tanaman kita itu stres ya. Itu kemudian hindari kita memotong batang ataupun cabang tanpa menyisakan daun gitu, biasanya itu akan menimbulkan kematian. Kemudian hindari juga kita itu memotong batang pada saat melakukan pecah batang tentunya itu. Kemudian pada saat menanam, kenapa ini saya kasih bambu ya untuk menahan, karena untuk menghindari tanaman ini goyah ataupun roboh gitu. Karena ini kan akarnya itu kita tidak tanam terlalu dalam, makanya ini mudah sekali untuk roboh, sehingga kita perlu adanya penopang ataupun penahan dari pohon ini. Kemudian kalau saya pribadi cenderung bahwa kalau misalkan ada percabangan, kita harus langsung arahkan. Kita langsung arahkan seperti ini, kita kawat gitu. Karena ya kalau saya memanfaatkan kondisi bahan yang sudah ada gitu. Ketika kondisi kita bahannya adalah sudah bercabang dua, ya kita tinggal arahkan langsung saja, karena untuk memanfaatkan batang yang sudah ada gitu. Kemudian kawat-kawat ini itu ternyata juga akan lebih memperbesar batang ternyata. Itu pengalaman saya, mungkin pengalaman lainnya mungkin juga berbeda ya, tapi kalau pengalaman saya, kawat-kawat ini yang kita lilitkan ke dalam ficus itu akan lebih mudah membesar. Kemudian lilitannya kita lepas, maka itu akan lebih mempercepat pembesaran daripada batang ficus gitu. Teman-teman, jadi tadi yang saya sampaikan bahwa saya cenderung memanfaatkan batang ataupun cabang yang sudah ada pada saat kita nyangkok dan sebagainya ya. Dan pada saat kita nyetek juga kita sudah mendapatkan percabangan. Nah, kalau saya itu lebih condong untuk memanfaatkan yang sudah ada seperti ini. Jadi ini cabang ini dan juga ini terusannya ke sini. Itu sebenarnya tadinya cuma cabang V seperti ini. Seperti tadi yang kita pecah batang. Nah, kemudian
ketika masih kecil ataupun hanya sebesar jempol ataupun sebesar jari, itu masih kita kawat dan masih kuat kita untuk tekuk ya. Jadi saya mencoba untuk memanfaatkan yang ada ya. Jadi ketika misalkan itu kita potong kemudian kita bentuk dari awal, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi saya lebih condong untuk menghindari waktu yang lama itu. Jadi untuk kita potong kemudian kita harapkan ada terubusan baru, kemudian kita membesarkan, itu perlu waktu yang sangat lama. Jadi kita manfaatkan aja apa yang sudah ada untuk membentuk sebuah cabang seperti ini. Nah ini kan sangat besar, ataupun ya boleh dibilang besar ya, daripada ini ke sini kita potong kemudian akhirnya terubusan baru misalkan, itu akan lama. Jadi seperti ini kurang lebih teman-teman. Jadi pertama adalah perakaran, kemudian gerak batang ya, gerak dasar, ada percabangan yang kita inginkan kanan, kiri dan belakang. Ini ada back di sini kita manfaatkan, kemudian ke atas untuk nantinya untuk mahkota. Ya, mungkin seperti ini teman-teman yang saya maksudkan. Ya mungkin itu saja ya dari saya ya. Ada beberapa hal yang mungkin apa yang saya alami tentang pengalaman saya tentang di menanam bonsai ficus ya. Dan ada pengalaman-pengalaman lain yang ingin saya ceritakan. Kita berbagi pengalaman pada konten berikutnya tentang ficus. Oke teman-teman, terima kasih ya.